akhirnya kita bikin lagi video baru. Welcome back to Java Aquatic, bareng lagi dengan Niko dari Java Reef. Nah, hari ini kita mau ngomongin banyak banget yang dibutuhkan river. Jadi setiap kali river di awal selalu ngomongin namanya coralline algae. Nah, kita sekarang mau ngomongin gimana sih cara coralline algae tumbuh dan bagaimana dan berapa waktu dan apa aja yang dibutuhkan. Nomor satu, apa sih yang sebenarnya di coralline algae yang dibutuhkan? Itu coralline algae sebenarnya hanya menunjukkan bahwa reef tank kita itu sangat-sangat bagus karena memang dia membutuhkan parameter yang cukup stabil untuk menghasilkan coralline algae. Plus poinnya dari coralline algae adalah sebenarnya coralline algae nanti akan menempelkan semua live rock lu. Jadi bisa bareng-bareng di live rock itu akan menempel. Jadi kayak semennya lah di seluruh biota seperti live rock ini yang nanti akan menghubungi each other gitu. Nah, barometer apa sih? Nah, banyak kesalahan orang itu adalah dia tuh nggak ngerti gimana caranya bikin coralline algae. Nah, kita mau bahas gimana sih cara dapetin coralline algae. Nah, untuk mendapatkan coralline algae, yang penting banget adalah lu membutuhkan kurang lebih water specific gravity atau WSG itu di sekitar di 1024. Itu minimal. Di 1024 sampai 1026 itu paling minim untuk kebutuhannya. Kedua tuh basis yang paling penting adalah kalsium. Kalsium dibutuhkan tuh di kurang lebih di 380 ppm sampai di 420 ppm. Jadi kestabilan kalsium itu sangat penting untuk menaikkan si coralline algae sendiri. Not but not least itu DKH. KH yang stabil akan bisa meningkatkan dan membantu coralline algae untuk selalu keluar di dalam tank lu sendiri. Berapa lama sih sebenarnya buat keluar coralline algae? Nah, banyak yang nggak tahu coralline algae dia pikir tuh buat uang barang-barang seperti kayak gini langsung 1 minggu 2 minggu tuh keluar. Enggak juga ya. Jadi seluruh barang yang kita pakai untuk mendapatkan coralline algae paling cepat itu di angka 2-3 bulan di tank itu udah mature. Jadi kurang lebih 2-3 bulan tank maturity stage, lo akan bisa mulai melihat coralline algae tumbuh di dalamnya. Nah, pertanyaan sekarang adalah gimana cara mempercepat pertumbuhan coralline algae? Yang dibutuhkan adalah yang jelas kita menjual 2 produk ini. Satu dari Carib Sea namanya Purple Up. Kedua lagi yang dari Red Sea namanya KH Coralline Glow. Nah, KH Coralline Glow dua-duanya sama. Dua-duanya dari produk ini akan meningkatkan tingkat kalsiumnya yang ada di tank dan juga meningkatkan bagian KH yang ada di dalam tank. Khususnya di Purple Up sendiri, dia akan mempercepat kalsium. Jadi dosis kalsium di dalam Purple Up ini sangat-sangat tinggi sehingga dipastikan bahwa kalau memang kita mulai ini sebelum si biota masuk, mungkin kita masih bisa nggak terlalu mikir tuanginnya berapa banyak. Tapi pastikan kalau sudah ada biotanya, kalian harus tahu bahwa ini juga kalsium doser. Jadi kadang-kadang bisa menggunakan itu juga kalsium yang kalian butuhkan di dalam tank. Jadi kalsium ppm yang kalian butuhkan bisa pakai juga Purple Up. Tapi make sure untuk selalu ngetes. Nah, contoh kebutuhannya adalah seperti Purple Up ini, kita akan mau memaintain di 380-420 ppm untuk dia punya kalsium sendiri. Dan yang dibutuhkan adalah kurang lebih satu cap. Satu cap itu satu begini guys nih. Ini kurang lebih untuk 50 galon. Artinya 50 galon US itu sekitar kurang lebih 180 sampai 200 liter air di dalam tank. Jadi kalau tank lu 500 liter, ya lu pakai ini kurang lebih sekitar 2,5 cup. Sangat-sangat irit untuk naikin kalsium lu pada yang butuh kalsium konsentrat dan juga untuk mempercepat si Purple Up. Nah, yang kita butuhin lagi sekarang adalah si KH Coralline Glow. Dia lebih kompleks karena kalau misalnya KH Coralline Glow di Red Sea itu ada kayak minor elemennya juga, KH-nya juga, dan pastinya juga yang ngejarnya lagi pasti ada kalsiumnya. Tingkatan paling tinggi dia di sodium karbonat. Karena dua-duanya kita mau naikin di DKH-nya sama di dia punya kalsiumnya. Nah, banyak sih orang yang pakai ini juga mendapatkan cukup sukses di dia punya akuarium dan kebutuhan sangat-sangat minim. Kurang lebih 1 mili per 100 liter untuk naikin 0,1 DKH. Jadi misalnya kita mau naikin KH, jadi berbeda sama kalsium Purple Up yang meningkatkan tinggi di kalsium. Dia akan meningkatkan tinggi di KH. Jadi buat kalian yang mau naikin coralline dan juga mau maintain KH, paling cocok pakai Red Sea KH Coralline Glow. Karena selain dia buat maintain si KH-nya, dia juga ada trace element yang ada di dalamnya. Jadi let's say untuk menaikin misalnya 1 DKH berarti 100 liter, berarti kurang lebih kalian bisa pakai 9 sampai 10 ppm. Kurang lebih sama foundation B-nya si Red Sea. Jadi kalian bisa pakai ini juga untuk naikin accelerator si coralline. Nah, selain produk-produk seperti ini, kalian juga harus memake sure-kan 2 step kemudian. 1, untuk mempercepat kenaikan coralline algae dibutuhkan si SSC-nya. Jadi cariin barang-barang coralline algae yang ada di biota. Contoh, frag tank. Di fragnya orang itu kadang-kadang kelihatan frag ataupun si biota seperti si turbo yang di dalamnya sudah ada coralline.
Simpelnya adalah kita mau cari serbuknya koralin. Jadi yang kita pakai adalah kita pakai silet, kita kerok aja. Nah, kita akan simpan itu serbuknya di si koralin algae itu dan kita akan cemplungin di tank kita selain menggunakan barang-barang akselerator seperti ini. Jadi bisa di turbo, bisa dari frag, bisa dari live rocknya orang. Selama kita bisa nge-scrap barang itu, apalagi di tank teman-teman kalian yang udah pada jadi di river lama yang dia punya. Misal wave maker ini udah banyak koralin nih, lu minta aja kerokin dari situ. Dari serbuk itu kalian tuangin di dalam tank kalian dan memastikan menggunakan akselerator seperti ini, dan kita bisa jamin dalam waktu 2-3 bulan seharusnya si koralin algae akan muncul di dalam tank kalian. Pastikan juga terakhir sebelum kita ngomongin koralin algae, kalau sudah dapat koralin algae, pastikan juga untuk selalu membilas, karena koralin algae kalau misalnya di dalam produk-produk tertentu seperti wave maker atau skimmer atau pompa, mereka kan jadi kerak yang sangat-sangat kuat sehingga akan melemahkan komposisi elektronik kalian. Jadi memastikan kalau sudah punya koralinnya ini, kita cari susah-susah udah ketemu koralinnya, jangan lupa juga untuk maintainnya. Jadi maintainnya bisa dicuci pakai vinegar dan beberapa produk yang lain yang nanti akan kita bahas juga di Java Reef. Thank you so much for watching. Semoga ini jadi bermanfaat buat kalian. Don't forget juga to subscribe our YouTube channel di Java Aquatic Indo. Don't forget to follow our Instagram di Java_Reef. Dan pastikan Tokopedia kita di Java Reef 2. Thank you so much. Goodbye. Take care.